Untuk menelan ludah bagi orang yang berpuasa itu menurut Islam boleh. Tapi ingat, ada beberapa syarat yang perlu digarisbawahi, yang perlu difahami dan perlu dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Nahdiyin. Alhamdulillah, saya Ulianisa di sini bersama narasumber dari Fatayat Surabaya. Beliau sangat luar biasa. Beliau ini di PC Fatayat NU Surabaya selaku bidang dakwah. Ning Syukrila. Assalamualaikum Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ning? Alhamdulillah, sehat walafiat. Tetap sehat semangat ya Ning ya. Amin. Ya, kita harus selalu semangat, selalu sehat dan selalu berusaha untuk lebih baik dari kemarin-kemarin. Insya Allah, amin amin. Ning Rila, ini panggilannya sahabat. Ning Syukrila ini adalah Ning Rila. Baik, Ning Rila. Ini kan mumpung masih di awal bulan Ramadan, jadi saya tuh banyak dengar orang banyak ngomong gitu nih di luar sana. Kamu itu puasa, tapi kayaknya cuman dapat ya udah puasa aja, cuman dapat lapar aja sama haus tok. Nah, saya nggak ngerti. Kok ada statement kayak gini? Maksudnya apa itu, Ning? Ya. Bisa dijelaskan? Baik. Di bulan suci Ramadan ini kita memang harus selalu berusaha bisa menggapai kesempurnaan beribadah di bulan suci Ramadan. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju'u wal 'atshu." Betapa banyak orang-orang berpuasa sementara yang didapatkan hanya lapar dan dahaga. Karena mereka menganggap bahwa puasa itu ya hanya sekedar melepas lapar dan dahaga. Sementara masih banyak hal-hal yang bisa menghilangkan pahala-pahala puasa, gitu ya. Maka dari itu, sebagai seorang mukmin, ketika kita sudah mendengar, sudah mengetahui tentang adanya sebuah perintah dari Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa kita semuanya orang yang beriman telah diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan puasa di bulan suci Ramadan. Maka hendaknya perintah ini jangan hanya sekedar kita dengarkan, kita ketahui saja, tapi yuk kita laksanakan. Baik. Ya. Setelah kita laksanakan, jangan hanya sekedar dilaksanakan saja, hanya asal-asalan melaksanakannya, tapi yuk diilmoni. Artinya kita butuh ngaji, karena ini adalah merupakan perintah beribadah, yang mana di dalam ibadah itu kan pastinya ada ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi. Ada syarat hukumnya. Misalkan kalau puasa gitu ya, puasa itu ada syarat sah sholat, ada syarat sah puasa, kemudian rukun-rukun puasa, kemudian sunnah puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian makruhnya. Siapa saja orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan ini ya, misalkan seperti anak kecil, kemudian orang gila, kemudian orang sakit, orang tua renta, kemudian haid, nifas, kemudian orang hamil, menyusui, kemudian ada siapa lagi? Pergian jauh. Begitu ya. Jadi puasa nggak asal puasa aja. Jadi biar nggak menghilangkan pahala-pahala puasa itu. Betul. Jadi memang harus kita ketika ada mendengar kita, puasa itu wajib. Jadi jangan hanya sekedar, yang penting kalau waktunya berbuka saya berbuka, kalau sahur ya bersahur, kalau ada orang berangkat tarawih ya pokoknya saya berangkat tarawih, pokoknya puasa itu ya itu. Nah, sana. Termasuk juga kemarin yang sudah mungkin diupload di akun kita ya, itu tentang mencicipi masakan, hukumnya bagaimana? Ternyata itu memang banyak pertanyaan-pertanyaan dari para ibu-ibu gitu ya, sehingga kemudian kita perlu menjawabnya ya melalui akun kita gitu. Ada lagi termasuk juga yang banyak pertanyaan hadir kepada kita itu apa? Menelan ludah. Nah, menelan itu yang saya tanyakan, Ning. Iya. Jadi kemarin kan alhamdulillah kita tahu nih ternyata untuk mencicipi masakan sahabat Fatayat, sahabat Nahdiyin itu nggak apa-apa.
karena memang kebutuhan ya. Iya. Kayak orang jualan cicipin tapi tidak sampai ditelan. Iya. Gitu ya. Jadi kalau kemarin Bagaimana itu? Baik. yang mencicipi makanan jika ada hajat atau memang dibutuhkan gitu ya, seperti ibu-ibu memasak atau orang yang berjualan, Ya. itu memang boleh. Kalau bagi kita mungkin yang hanya sekedar ibu rumah tangga, sudahlah nggak apa-apa, nanti aja dipaskan waktu rasanya ketika nanti berbuka puasa, nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika bagi beliau-beliau para ibu-ibu yang berjualan, wah ini bisa bagaimana tidak laku nanti masakannya, Iya, minumannya, betul. rasa untuk melepaskan manisnya, kemudian Koki di masakan-masakannya hotel, begitu. kayak gitu. Maka disinilah indahnya Islam memperhatikan masalah itu. Maka Alhamdulillah. menurut Islam bagaimana? Diperbolehkan jika ada kebutuhan atau hajat ya, hingga misalkan mencicipinya ternyata kebablasan. Nah, itu dia, sampai tanpa ketelan sengaja tuh. ketelan. Ketelan. Itu tidak membatalkan puasa karena ada hajat, ada kebutuhan. Tetapi berbeda ketika tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan apapun, kemudian dia mencicipi, itu hukumnya makruh. Dan ketika itu nanti tertelan, maka batallah puasanya. Itu yang perlu difahami. Gini nih, Ya. misalnya nih kita mencicipi makanan ya, masakan ya. Iya. Cicipan pertama, oh kayaknya kurang pas, kayaknya kurang garam nih. Dah, saya kasih. Saya cicipin lagi. Boleh nggak sih mencicipi beberapa kali gitu? Boleh. Boleh. Karena memang ada batasannya, caranya. Iya. Caranya hanya sekedar lidah kita itu di ujung lidah. Oke. Nah, sudah bisa merasakan atau kemudian langsung diludahkan. Kalau Oke. kata orang Jawa dilepeh. Oke. Nah, itu di sana. Jadi ada tata caranya yang harus perlu dipraktekkan nantinya itu. Mau berapa kali, tapi memang dalam koridor Iya. memang tujuannya untuk mencicipi dan tidak Betul. sengaja untuk menelannya. Baik, itu masalah mencicipi Mencicipi, masakan, ya. sahabat. Ke yang lain, Neng. Ini Menelan ludah itu ya. Nah, ludah. itu dia. Sekarang musim hujan. Banyak orang flu. Wah. Nah, itu kan nggak sengaja, terus apalagi misalnya ini lagi di ruangan nih, kita mau ini sungkan, males, ya udah deh, kayaknya ditelan. Tapi kalau ditelan saya lagi puasa, Iya, betul. gimana itu, Ning? Gini. Cara Islam menyikapi? Untuk menelan ludah bagi orang yang berpuasa, dan itu dilakukan ketika saat berpuasa tentunya, Oke. itu menurut Islam boleh. Boleh ya? Tapi ingat, ada beberapa syarat yang perlu digarisbawahi, yang perlu difahami dan perlu dicatat. Oke. Bukan hanya sekedar oh boleh menelan ludah. Ada 3 syarat, ya. Ada syaratnya. Bahwa ludah itu ketika ditelan tidak membatalkan puasa. Syarat yang pertama adalah ludah itu murni. Artinya murni bagaimana? Bahwa di dalam mulut kita itu tidak ada sesuatu apapun. Murni memang ludah. Misalkan ketika kita sahur, ya, ketika kita sahur ternyata ada sisa makanan lumayan ini ya. Ada sisa makan lumayan besar misalnya itu. Wah, ini kan menelan ludah kan enggak apa-apa ini. Sudah saya telan aja. Nah, kan sengaja itu batal. Oh, jadi ludah murni. Ludahnya murni, tidak ada apapun kecuali kalau kita tanpa sengaja sudah kita, aduh ini ada sisa saya tak ludah dulu. Ternyata sudah keduluan ketelan, itu tidak membatalkan. Tidak sengaja. Tidak sengaja. Syarat pertama harus ludah murni ya, guys ya. Oke, itu Tidak yang ada campuran pertama. apapun. Ya. Kemudian yang kedua, Oke. ludah itu harus suci. Loh, memangnya apa ludah suci itu? Artinya begini, misalkan di gusi kita atau gigi kita itu ada yang berlubang atau yang bermasalah lah, sehingga berdarah. Nah, Oke. sehingga ketika ludah kita itu bercampur dengan darah, najis. Nah, itu tidak bisa Itu ditelan, tidak. maka harus Ludahkan, dikeluarkan. Iya. Itu yang kedua. Yang kedua. Ludah harus suci, tidak bercampur dengan najis. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Yang Ketentuan ketiga, lain? Oke. kira-kira apa? Apa nih? Apa ya? Kasih Yang tahu dong. ketiga itu adalah belum keluar dari mulut kita. Faham maksudnya? Ludah mau menjilat ludah lagi nih yang udah dikeluarin. Emang bisa? Begini. Oke. Bagaimana tuh penjelasannya? Ludah itu masih berada dalam mulut kita, artinya apa? Bahwa ludah kita itu masih belum keluar dari bibir. Contoh misalkan, ada kan kita kadang ya bisa jadi jangan bayangkan ludah kita sudah Nah, menjilat ludah sendiri. Ludah kita itu sudah keluar dari sini. Ternyata, menelan ludah kan nggak apa-apa, lumayan ini siang-siang. Ya, ludah kita itu sudah berada di keluar dari bibir kita. Siap. Artinya, itu ketika kita lumayan ini siang-siang kok nambah kok haus, nah itu bisa membatalkan puasa kita. Oke. Itu syarat 3 itu ya. Jadi ada 3 ya sahabat ya. Itu yang ludah. Yang pertama, ludah itu harus murni, tidak kecampuran apa-apa.
Kemudian yang kedua, ludah itu juga tidak bercampur. Suci artinya. Suci, tidak bercampur dengan najis atau Najis, apa. iya. Dan yang ketiga, ludah itu memang Belum masih keluar dari bibir kita, masih berada dalam mulut kita. Nah, itu dia 3 sahabat ya, kondisi yang harus kita perhatikan. Boleh menelan ludah atau dahak dengan 3 syarat itu tadi. Baik, Ning. Nambah ya, sahabat ya. Oke, Ning. Tentang soal telan menelan. Iya. Ini kondisi puasa nih. Tapi mungkin untuk disambung ke dahak dulu. Oh, masih ada. Monggo bisa. Karena kan ludah dengan dahak beda. Oh, Gitu loh. beda. Kalau Ternyata dahak itu, saya kira ya, sama. kalau dahak itu lebih identik ketika kita flu, pilek gitu ya. Jadi dahak itu. Nah, di sini juga disikapi oleh Islam. Oke. Ya. Jadi kalau menelan dahak bagaimana? Itu juga sama hukumnya boleh. Tapi ingat juga ada syarat. Syaratnya Menelan apa itu dahak. Nah, syaratnya apa? Sebelum ini saya menjelaskan bahwa di bagian makharijul huruf tenggorokan itu kan ada 3. ya. Kenapa saya harus menjelaskan ini? Karena nanti berhubungan dengan keluarnya dahak ini, dan berhubungan dengan hukum menelan dahak itu. Siap. Ya. Makharijul huruf di bagian tenggorokan itu ada 3. Di bagian bawah akan disebut pangkal tenggorokan, yaitu keluarnya huruf hamzah dengan h, a, h. Ya, betul. Kemudian yang kedua di bagian tengah tenggorokan, yaitu keluarnya huruf ain dengan h. Kemudian yang atas ya atau ujung tenggorokan keluarnya huruf ghain dengan kha. Oke. Nah, di sini yang dikatakan bahwa menelan dahak itu tidak membatalkan puasa, boleh ketika dahak itu maksimal adalah berada di tenggorokan bagian tengah. Maksimal di tengah ya. Oke. Jadi kalau di bawah, bagian bawah pangkal ini tidak ada masalah karena masih di bawah. Masih di dalam. Nah, Oke. jadi maksimal itu di bagian tengah, di tempat keluarnya huruf ain dengan h. Baik. Jika itu sudah berada, dahak itu berada di bagian ujung yaitu keluarnya huruf ghain dengan kha, maka jika ditelan membatalkan puasa. Nah, begitu beda ludah sama dahak ya. Maaf sahabat, saya kira tadi sama. Makanya saya bilang tadi kan menelan ludah atau dahak selama masih di mulut belum keluar itu sama. Ternyata mohon maaf saya yang salah. Ini tadi penjelasannya ya. Bedanya ludah dengan dahak. Berarti kalau dahak selama masih di tengah-tengah sini maksimal. Begitu sudah di ujung apalagi di mulut sini itu nggak boleh ditelan. Saya sering, Ning. Gitu. Iya, Ning. Bahaya. Nggak boleh ternyata ya, itu membatalkan puasa sahabat ya. Sekarang sudah paham ya antara menelan ludah dan menelan dahak. Ada lagi mungkin Ning yang bisa ditambahkan tentang keterangan ludah dan dahak ini? Itu saja sudah cukup mungkin. Tadi saya mengatakan bahwa ini yang perlu difahami oleh warga Nahdien khususnya ya, bahwa kita termasuk pentingnya ngilmoni, ngaji ya, supaya untuk menyempurnakan ibadah kita. Kita berharap Ramadan ini adalah menjadi Ramadan kita terbaik. Amin. Gitu ya, Ramadan kita terbaik, Ramadan kita teristiqomah gitu loh. Sehingga kita harus berusaha ketika kita tidak paham tentang hukum sesuatu, yuk bertanya pada ahlinya. Baik. Karena memang kita proses kita masuk ke bulan suci Ramadan ini kita diawali dengan 2 bulan, yaitu bulan apa itu? Rajab. Rajab. Yang kedua Sya'ban. Ruah poso. Ruah poso. Kemudian di sini setelah ketika kita berada di bulan Rajab ya, yang mana itu dikatakan syahrullah, bulannya Allah, di sana fungsinya adalah litathhiril badani, untuk membersihkan tubuh kita. Ya, karena di bulan memang Rajab. Di bulan Rajab itu karena memang tubuh kita kenapa harus dibersihkan di bulan suci di bulan Rajab itu? Karena memang nanti kelak di akhirat itu tubuh kita semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah satu persatu. Kemudian sebelum masuk ke bulan suci Ramadan ada bulan yang kedua yaitu bulan Sya'ban, yang mana di antara fungsinya adalah untuk litathhiril qalbi. Kenapa hati kita harus dibersihkan di bulan Sya'ban? Karena memang hati itu adalah ra'isul jawarih wa amiruha, pimpinan seluruh tubuh kita itu adalah memang hati. Kita melakukan apapun kebaikan ya karena memang ada kerentak hati. Kita melakukan keburukan, gosip segala macam ya karena memang ada hati kita, dari yang menggerakkan adalah hati kita. Nah, setelah tubuh kita dibersihkan di bulan Rajab, hati kita dibersihkan di bulan Sya'ban, kita memasuki bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan inilah
adalah di antara fungsinya adalah tathhirir ruh kita dibersihkan. Baik Ning, sekali lagi terima kasih kami ucapkan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, amin, amin. Mengaji lagi, nambah ilmu lagi, amin. Di waktu dan gelombang berikutnya, sahabat Nahdliyin. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa sahabat Nahdliyin, like, subscribe yang belum ya. Jadi like, komen dan juga share, itu yang kita butuhkan untuk menghidupkan akun YouTube Nahdlatul Ulama Surabaya. Terima kasih dari kami. Ya. Amin, amin ya robbal alamin. Saya Ulianisa bersama narasumber kami Ning Syukrila. Mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.